Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba, dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 yuta atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kemarin kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria, menerima kabar sukacita. Isi dari kabar sukacita itu sekali lagi adalah bahwa Allah berkenan memilih Santa Perawan Maria untuk mengandung dan melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia, yang diberi nama Yesus, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Peristiwa itu menjadi salah satu contoh kebenaran
yang disampaikan di dalam Injil pada hari ini saat Yesus bersabda bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Para nabi juga hukum Taurat sudah menubuatkan kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Sayangnya begitu memang terjadi penggenapan nubuat Nabi itu dalam diri Yesus Kristus, para pemimpin Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, justru tidak percaya dan menolak Yesus. Yesus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka dari itu, hari ini Tuhan kita Yesus Kristus menegaskan kembali betapa rencana Allah yang sudah dinubuatkan sejak lama, ribuan tahun sebelumnya, digenapi dalam diri Kristus Tuhan kita. Kita dipanggil untuk percaya bahwa Yesus sendiri menggenapi seluruh nubuat para nabi dan yang sudah dikatakan di dalam kitab Taurat itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika kita percaya dan menerima Tuhan kita Yesus Kristus yang menggenapi perjanjian lama dalam perjanjian baru, lalu hidup kita pun diperbaharui. Kita tidak hidup dalam hukum lama, tetapi hukum yang baru. Kita tidak dibelenggu oleh beban-beban yang menghalangi kita mengalami kasih kerahiman Allah. Tetapi justru kita mengalami bagaimana Allah hadir, membaharui kita dengan hukum yang baru, yakni hukum cinta kasih, bahkan mengasihi mereka yang memusuhi kita, berdoa untuk orang-orang yang menganiaya kita, dan memohonkan berkat bagi mereka yang mencaci maki, menghina, menista kita. Tidak ada hukum balas dendam. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau dalam bacaan yang kita renungkan pada hari raya Santa Maria, menerima kabar sukacita, Yesus disebut sebagai Sang Immanuel. Pada hari ini sesungguhnya Yesus menyatakan jati dirinya sebagai Musa baru dengan wibawanya yang menggenapi hukum-hukum Musa. Hukum Musa yang lama direformasi, diperbaharui oleh Yesus. Hanya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang munafik yang menolak setiap bentuk reformasi itu. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk taat, setia, rendah hati, memahami pembaharuan yang dihadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kurban-kurban lama yang bersifat manusiawi dan terbatas itu diperbaharui oleh Kristus dengan kurban yang baru, yakni tubuh dan darahnya sendiri yang diserahkan bagi kita dan kita sambut di dalam Ekaristi yang menjadi sumber dan puncak kehidupan Kristiani kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat
tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Logis. Berkah dalam.